Hai hai hai, welcome back to channel Aisyah Story. Kini saatnya novel Pernikahan Dadakan Part 76. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. David mengetuk pintu di depannya 2 kali lalu masuk. Di dalam sana, Ryan menaikkan pandangan begitu menyadari keberadaan David di ruangannya. Pria itu datang lalu duduk tepat di kursi yang berhadapan langsung dengan Ryan. Melihat itu, Ryan menutup laptopnya dengan sekali tekan. Lalu, dia melipat kedua tangannya di atas meja, menatap wajah David yang kusut itu. Ada apa? April hamil. Dia bilang jika itu adalah anakku. Tapi kau tahu sendiri kan? Aku bukanlah pria yang akan sejauh itu. Malam itu dia yang menjebakku jika tidak. Tidak mungkin aku paginya akan bangun di atas ranjangnya. Dan parahnya lagi, aku tidak ingat apapun setelah aku mabuk. David mulai memijit keningnya dengan kedua tangan, sedangkan Ryan menghela nafas kasar. Ryan tidak kaget mendapat berita itu dari David. Bahkan menurutnya ini agak terlambat, mengingat bagaimana David selama ini. Bagi pria itu, wanita tidak ubahnya selembar pakaian. David bisa dengan mudah menggantinya kapanpun ia inginkan. Jika kamu yakin tidak melakukannya, kenapa kau takut? Lagi pula, ini bukan kali pertama kau berurusan dengan gadis yang menuntut pernikahan darimu, kan? Masalah anak siapa yang sedang April kandung, kamu bisa melakukan tes DNA saat bayi itu lahir nanti. Kemudian semuanya menjadi jelas. Ryan bersandar penuh pada sandaran kursi kebesarannya, menatap wajah David yang lebih pantas dikatakan benang kusut itu. Sekarang kamu tahu kan apa akibat buruk dari alkohol? Minuman itu telah berhasil merusak akal sehatmu hingga tanpa sadar kau melakukan sesuatu yang akan kau sesali. Belum lagi dosa besar yang akan membuat Allah murka kepadamu. Tidak tanggung-tanggung, kau berzina. Dan sekarang, Dev, aku bicara begini bukan bermaksud ingin menguliahimu, tapi sesama sahabat, aku cuma ingin mengingatkan, apapun larangan dalam Islam, itu semua untuk kebaikan kita. Allah tidak akan rugi saat kita bermaksiat, tapi kitalah yang akan rugi. Lihat kamu sekarang. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau minuman yang mengandung alkohol, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. David menunduk dalam hingga bayangan Carla yang sedang tersenyum kecil muncul dengan jelas di ceruk ingatannya. Ia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Widya untuk mendapatkan gadis itu, menjadikan Carla sebagai menantu ibunya. Tapi apa jadinya jika kabar tentang kehamilan April sampai ke telinga Widya? Aku mencintainya, akui David sambil menunduk dalam. Lalu ia mengangkat wajah menatap Ryan dengan nelangsa. Di depannya Ryan bergeming. Meski David baru mengungkapnya sekarang, Ryan sudah lama mengetahui perasaan David itu dari caranya memperlakukan Carla. Kau pasti sudah tahu jika Carla sangat mencintai Hans. Aku pikir kali ini kamu harus menahan diri, Dev. David mengangguk beberapa kali lalu tertawa pedar. Entah apa yang sedang pria itu tertawakan. Ryan hanya menatapnya dengan iba. Baru kali ini Ryan melihat David sekacau itu saat membicarakan gadis yang ia sukai.
Carla benar-benar sudah mengubah seorang Casanova yang realistis menjadi pria yang penuh dengan emosi. Mama sangat menginginkan Carla menjadi menantunya. Setelah menyelamatkan dia di Bandung waktu itu, sekarang tiada satu hari pun Mama lupa membicarakan Carla di rumah. Kau bisa bayangkan sendiri bagaimana jika aku gagal membawa pulangnya sebagai menantu. Mama pasti akan sangat kecewa. Sedangkan Hans, kedua orang tuanya sangat menentang hubungan mereka. Jangan lupa, Manu dan Hans sudah bertunangan. Terus apa rencanamu sekarang? Rian kembali menegakkan tubuhnya setelah tadi sempat bersandar beberapa waktu. Kau bilang Tante Widya yang menyelamatkan Carla saat di Bandung? David mengangguk. Memangnya apa yang terjadi pada gadis itu di sana? Tanya Rian. Tak membutuhkan waktu lama untuk David menceritakan semuanya. Sementara tepat di balik pintu ruangan, seseorang yang hendak masuk menghentikan langkahnya seketika. Hari itu Hans meminta Carla datang ke Bandung seorang diri, menggunakan bus dan mereka akan bertemu di terminal. Tapi saat Carla sudah di tengah perjalanan, Hans malah membatalkan rencana mereka melalui sambungan telepon. David menjeda bersamaan dengan senyum sinisnya terbit. Sungguh ia mengecam sikap Hans waktu itu. Terlihat dari kepalan kuat kedua tangannya. Sementara itu Rian mengalihkan pandangannya ke arah pintu yang baru saja didorong dari luar. Nafasnya berhenti sejenak saat melihat siapa yang datang. Hans. Impulsif David berpaling ke belakang, lalu menatap pria itu dengan mata yang menyala. Sedangkan Hans terus menggulung jarak. Ia berdiri di antara Rian dan David. Lanjutkan, kenapa kau diam? Aku juga ingin mendengar cerita karanganmu itu. Cerita karangan. Senyum mencibir David terbit. Hans, ternyata terlalu banyak hal yang tidak kau ketahui tentangnya. Terima kasih sudah memberitahuku tentang itu. Kau? Tunggu sebentar. Ujar Rian cepat menyela ucapan Hans yang terlihat berapi-api. Sudah lama kan kita tidak ngeteh bareng-bareng? Bagaimana kalau kita melakukannya sekarang? Tanpa menunggu persetujuan dari dua pria tampan di depannya, Rian langsung menekan tombol intercom. Tina, tolong bawakan 3 cangkir teh ke ruangan saya. Bawa juga kudapannya. Ujar Rian, tatapannya mengawasi Hans dan David. Carla baru saja tiba di depan toko Sapna Collection menggunakan angkot. Sementara di dalam sana, Tias langsung menyusul Safa ke ruangan serbaguna. Sudah lama anak-anak tidak melihat Carla datang ke toko, hingga kedatangannya sekarang sedikit membuat mereka heboh. Ada apa sih? Kamu baru lihat hantu? Ih, Bu Safa ini, mana ada hantu secantik itu? Itu di luar ada Mbak Carla. Makin pangling. Benarkah? Tias mengangguk dengan antusias. Tanpa membuang waktu, Safa meninggalkan kain yang sedang ia potong, lalu menyusulnya ke depan. Ada beberapa pelanggan yang sedang sibuk memilih gamis, ditemani oleh Isna. Ia langsung mengacung jempol begitu melihat Safa sedang menoleh ke arahnya. Seperti biasa, Safa akan menyunggingkan senyuman pada setiap pelanggan yang ia temui, atau secara kebetulan pandangan mereka berpas-pasan. Sementara di depannya, Tias dan Carla berpelukan dan saling bertanya kabar. Terlihat sekali Tias sangat bahagia dikunjungi oleh Carla. Sangat berbeda dengan Safa yang terdiam sambil menatap ke salah satu pelanggan yang sedang memilih gamis di ujung sana. Kenapa, Safa? Safa terlonjak, lalu menatap Isna dan Carla di depannya, Mama dan Zilvia. Ujar Safa,
Ia menunjuk ke arah mereka dengan gerakan wajah. "Mereka sering bermain ke sini?" tanya Carla. Safa menggeleng lalu ia permisi untuk menyapa saudara dan ibu tirinya itu. "Via, Mama?" Anak dan ibu itu berpaling. Tidak ada raut terkejut di wajah mereka, persis seperti yang Safa pikirkan. Tak lupa Safa meraih tangan Rose lalu menciumnya dengan takzim. Kenapa nggak langsung menemui Safa di ruangan atau minta anak-anak untuk mengantar Mama dan Via ke sana? Nggak apa-apa, Mama dan Via nggak mau repotin kamu, Safa. Ini aja kebetulan kami lewat dan nggak sengaja lihat ada toko ini. Via minta mampir, taunya ini toko kamu. Kekeh Rose. Safa terpaksa tersenyum lebar untuk mengimbangi. Seakan tak ingin membuang kesempatan, Via langsung meminta Tias untuk membawakan beberapa potong gaun kepadanya. Apalagi Safa sudah memberi lampu hijau. Rose dan Sylvia bebas memilih gamis apapun yang mereka inginkan. "Kok gamis seperti ini sih? Kan saya bilang gaun yang bisa dipakai untuk ke pesta. Saya mau yang warnanya merah menyala atau hitam. Pokoknya ambil yang paling bagus dan mewah, Safa. Boleh kan?" Tias mencebik dalam hati, sementara Safa meminta Tias untuk mengikuti kemauan adik tirinya melalui gerakan wajah. Sangat berbeda dengan Carla, gadis itu melipat kedua tangan menyaksikan tingkah Sylvia. Sejak dulu, ia paling tidak suka melihat gadis tinggi itu yang menurutnya terlalu kelewat batas. "Silakan Mama minum dulu, keburu tehnya dingin." Rose mengangguk, lalu mengambil cangkir kecil itu dan menyesapnya sedikit. "Bagaimana kandungan kamu? Sudah jalan berapa bulan?" "Alhamdulillah sudah memasuki minggu ke-9, Ma. Mama doain ya, semoga sehat hingga lahiran." Carla ikut tersenyum melihat Safa selalu bahagia jika sedang membicarakan kandungannya. Sementara Rose mangut-mangut, lalu kembali menyesap teh yang masih di tangannya. Itu sebabnya Mama meminta Via untuk tinggal bersamamu. Sekalian bisa bantu-bantu kamu mengurus toko ini. Dengan begitu, kamu bisa fokus sepenuhnya pada kehamilan.